Sebenarnya ini seperti kuliah tapi beda gitu. Lebih fun sih kalau dari proses belajarnya. Microsoft itu punya cara belajar kurikulum beda dari pendidikan yang biasa di sekolah, di kuliah itu beda banget. Jadi dari mentornya juga friendly, dari lingkungannya juga suportif ya. Jadi aku sebagai peserta pun semangat untuk ngulik lebih dalam, jadi lebih terdorong gitu. Halo, nama aku Cynthia Carolina dari jurusan Arsitektur Lanskap IPB atau Institut Pertanian Bogor. Di MyEdusoft mengambil pathway Adobe Certified Professional in Visual Design. Kalau dari aku, karena sebelumnya aku memang udah belajar sendiri ya, dari di kuliah juga sempat dibahas sedikit-sedikit untuk penggunaan software ya, dan aku ngulik sendiri, belajar juga buat keperluan organisasi, tapi aku masih ngerasa ilmunya tuh kurang lengkap gitu, kayak kurang utuh aja, kayak masih banyak yang miss gitu yang aku pelajarin. Jadi aku milih visual design biar ilmunya itu lebih lengkap dan bisa terjamin juga gitu. Kalau yang aku pelajarin itu memang udah ada pedomannya dan bersertifikat gitu. Kalau tantangan terbesar sih aku ikut studi independen sambil ngerjain skripsi juga. Jadi kan di MyEdusoft juga tugasnya banyak ya di studi independen. Pathway aku tugasnya lumayan banyak. Jadi sambil ngerjain tugas, aku sambil ngerjain skripsi gitu. Biarpun nggak secepat teman-teman yang lain, tapi tetap ada progres sih dari skripsi aku sedikit-sedikit. Itu sih tantangan yang terbesar yang aku rasakan. Banyak ya Kak kalau itu. Kalau aku sendiri ngerasain MyEdusoft itu punya cara belajar kurikulum tuh beda dari pendidikan yang biasa di sekolah, di kuliah itu beda banget. Jadi dari mentornya juga friendly, terus dari teman-temannya juga baik-baik, dari lingkungannya juga suportif ya. Jadi aku sebagai peserta pun semangat untuk ngulik lebih dalam, jadi lebih terdorong gitu. Dan aku ngelihat Mas Adi sebagai mentor aku tuh benar-benar kayak ngajar tuh tulus banget, kayak bener-bener aku jadi takjub banget sih, dan bersyukur juga bisa ikut MyEdusoft. Aku lebih bisa ngasah daya kreativitas aku dalam ngerjain tugas di kelasnya Mas Adi. Terus di karir mentoring juga banyak pengetahuan tentang dunia profesional yang aku baru tahu gitu. Oh ternyata kayak gini, ternyata kayak gitu. Terus di master class juga kan banyak, tiap minggu ya ada pembicaranya tuh bermacam-macam gitu. Itu banyak ngasih insight banget. Jadi aku yang sekarang pun lebih bisa ngatur habit lebih baik lagi, kemudian ngatur waktu juga lebih bagus. Dan banyak dari yang kelas kemarin itu kan kita bikin tugas, kita bikin CV juga, itu juga jadi kayak nyicil gitu sih Kak, buat nanti ngelamar kerja tinggal di edit-edit dikit lagi, tinggal dipoles-poles dikit lagi, udah bagus banget kayak gitu. Jadi banyak pengetahuan yang nggak di-share di halayak umum gitu loh Kak, tapi di sini kayak aku tahu banyak gitu terkait dunia profesional terutama. Kalau sertifikasi yang dari Adobe itu ada 4, Photoshop, Illustrator, InDesign, sama Visual Design. Sama ada satu lagi aku dapat dari ikut kelas yang dikasih sama Mas Adi. Jadi Mas Adi tuh kasih kelas dari Adobe langsung. Itu terkait portofolio sih, itu ada sertifikasinya juga. Dapat badge gitu di Creately. Terus kalau sertifikasi yang lain dari MyEdusoft, dari masterclass kita dapat setiap minggu, itu juga. Ya kan belajar 3 software ya, Photoshop, Illustrator, InDesign. Nah dulu tuh sebelum aku ikut sertifikasi, aku udah bisa sih pakai Photoshop sama Illustrator sedikit-sedikit. Tapi aku belum tahu untuk penggunaan softwarenya. Jadi kayak untuk Photoshop itu aku pakai untuk ngedesain yang sebenarnya bisa yang seharusnya pakai Illustrator gitu, dan
di Illustrator harus aku pakai untuk yang seharusnya bisa dikerjain di Photoshop gitu. Pas aku itu sertifikasi, aku jadi tahu, oh ternyata Photoshop itu base-nya tuh raster, lebih bagus untuk yang kayak fotografi atau manipulasi foto, hal-hal yang berkaitan hal yang udah ada tapi kita edit lebih baik gitu. Kalau Illustrator kan kita kayak menciptakan dari awal ilustrasi seperti apa atau bikin tipografi seperti itu. Kalau InDesign untuk layouting jadi bisa dari keduanya, Photoshop sama Illustrator. Jadi aku lebih paham penggunaan semua. Proses belajarnya seru sih, kan bisa dikonversi ke SKS juga. Jadi sebenarnya ini seperti kuliah tapi beda gitu. Gimana ya ngomongnya, aku juga bingung. Jadi lebih fun sih kalau dari proses belajarnya, karena yang dipelajarin itu benar-benar bisa dipakai langsung gitu. Kayak misalkan kita ngerjain tugas dari kelas Pathway bisa dipakai untuk portofolio, kemudian juga dari tugas yang diberikan itu lebih spesifik kan terkait, oh ini kita misalnya bikin album foto atau bikin retouching atau bikin logo dan lain-lain seperti itu kan diajarin. Jadi lebih kayak, oh jadi ada pekerjaan yang jadi kita juga tahu pekerjaannya tuh lebih spesifik gitu loh Kak. Oh ada kerjaan yang retouching kayak gini, ada kerja yang bikin logo, ada kerja yang layouting seperti itu. Jadi dari kitanya bisa langsung tahu kira-kira itu kerjanya apa aja sih di situ. Kemudian kalau dari mentoringnya juga lebih tahu aplikasinya di dunia kerja yang lebih aplikatif juga. Jadi kayak mengajak peserta itu untuk turut aktif dan secara nggak langsung juga jiwa leadership jadi tumbuh sih. Karena aku sempat beberapa kali jadi ketua kelompok juga di kelas Pathway, terus di Capstone Project juga aku jadi leadernya. Jadi benar-benar bermanfaat banget. Penting banget. Punya sertifikasi itu, apalagi kalau ini ya, studi independen ini kan dikeluarkan langsung dari Certiport. Dan itu udah diakui secara internasional, jadi bisa dibilang juga kalau udah diakui oleh dunia internasional gitu. Bukan cuma sertifikasi yang dikeluarin dari lembaga. Kan kalau lembaga kan standarnya beda-beda. Kalau internasional kan standarnya udah universal juga. Jadi soft skill, hard skill yang kita milikin itu lebih ada jaminannya gitu Kak. Secara nggak langsung tuh bisa dibilang ada jaminannya, udah terjamin kalau itu tuh betul gitu. Tinggal kitanya sendiri aja gimana bisa lebih memperdalam lagi, bisa lebih ngulik lagi hal-hal yang berhubungan terkait itu. Jadi aku penting banget sih Kak. Kalau dream job aku jadi arsitek landscape yang sekarang udah dapet. Karena kalau dari aku dari dulu sih, aku nggak bisa kerja yang nggak ada tentang desainnya gitu. Jadi apapun yang aku lakukan tuh ada berbau desainnya sih. Kalau aku di BEM, jadi kepala Departemen Seni dan Budaya, itu ada seni-seninya, ada desainnya juga. Kemudian di jurusan aku arsitektur landscape, ada desainnya juga, di studi independen juga, dan di pekerjaan yang sekarang juga. Jadi itu sih Kak dream job aku.